lain kita tahu itu bukan karena kekuatan atau kemampuan kita, tetapi karena Tuhan yang memampukan kita melewati hari-hari yang cukup sulit. Tetapi kita percaya sebagai orang percaya di dalam Tuhan, pasti Tuhan pelihara kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan buka kitab kita yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan ke-17. Kalau sudah mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama. Perikop di atas berjudul jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. 2-3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kami tidak tawar hati karena penderitaan ringan yang kita alami sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Selama musim pandemi ini kurang lebih hampir 2 tahun ya, hampir mencapai 2 tahun, tinggal beberapa bulan lagi. Masa-masa yang dapat dikatakan cukup sulit karena kita belum pernah mengalaminya, kita belum pernah menghadapinya. Tetapi saat siang hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa penderitaan ringan, bayangkan saja penderitaan ringan, padahal orang sudah mengatakan sudah sangat berat. Tapi Tuhan menganggap semua penderitaan yang terjadi di dalam hidup kita ini adalah penderitaan ringan yang mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal. Kenapa disebut penderitaan ringan? Karena firman Tuhan berkata penderitaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi daripada kekuatan kita. Artinya kekuatan kita lebih hebat. Tapi ingat, kekuatan kita lebih hebat apabila kita bersama dengan Tuhan. Maka firman Tuhan saat siang hari ini mengatakan kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tawar hati adalah satu sikap di mana seseorang tidak lagi mempunyai tujuan hidupnya, tidak lagi punya semangat, putus asa, tidak ada lagi pengharapan, sehingga hidupnya tidak lagi berarti baginya. Itu sikap tawar hati ini adalah awal di mana kita mengalami banyak kekecewaan, banyak mengalami persoalan, dan kita tidak datang kepada Tuhan. Kita mencoba mengatasi persoalan itu dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Dan ketika kita gagal, maka kita menjadi tawar hati. Dan biasanya tawar hati itu kalau semakin lebih meningkat lagi, akhirnya akan menjadi sebuah frustrasi. Banyak orang mengalami frustrasi, apalagi di masa pandemi ini. Frustrasi karena ekonominya, frustrasi karena masa depannya, frustrasi karena rumah tangganya. Banyak saudara yang dikasih Tuhan. Jadi bukan faktor umur,
ada juga banyak yang mengalami frustrasi. Buktinya banyak orang yang mengambil sikap yang salah ketika mereka sudah frustrasi di dalam hidupnya. Bunuh diri. Karena mereka berpikir kalau bunuh diri selesai persoalan, selesai di dunia ini. Tapi di sana selesai enggak? Tidak selesai. Karena apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau tidak bunuh diri, larinya apa? Konsumsi narkoba. Karena apa? Ketika mengkonsumsi itu katanya fly, melayang, hilang semua masalah, hilang semua persoalan. Selamanya hilang? Kan tidak. Ketika fly-nya sudah hilang, masalah itu akan kembali kepadanya, bahkan lebih parah lagi. Ini adalah gambaran-gambaran orang yang mengalami frustrasi. Banyak manusia tidak siap menghadapi persoalan, tidak siap untuk kecewa ketika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Sehingga itulah awal mula seseorang mengalami tawar hati, yaitu sikap apatis yang tidak mempunyai semangat hidup lagi. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia lahiriah siapa yang tidak merosot? Kita setiap hari bertambah umur kita, bertambah usia kita, tetapi fisik kita semakin lemah. Fisik kita semakin berkurang kekuatannya, padahal usia kita semakin bertambah. Satu hari yang kita lewati itu sudah menambah umur kita satu hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia dengan segala keterbatasan baik kemampuan atau fisiknya pasti akan melewati masa-masa yang paling sulit di dalam hidupnya. Siapa yang tidak pernah mengalami masa sulit? Bisa faktor ekonomi, bisa faktor penyakit, bisa faktor rumah tangga. Sehingga seseorang kadang-kadang masuk ke dalam titik nadir, artinya titik terendah kehidupannya. Titik terendah kehidupan seseorang bisa dilalui atau dapat dikatakan bisa move on ketika dia terus bersama dengan Tuhan. Dia akan mampu melewatinya, sekalipun masa yang paling sulit dan paling rumit, karena Tuhan akan mengangkat hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dulu kita waktu masih muda kulitnya licin, mulus, ya kan? Setelah bertambah usia kita, sudah mulai ada kerutan-kerutan di wajah kita. Kalau dulu kita sehat, bisa makan apa saja kita makan. Sekarang kita mulai membatasinya ketika umur kita sudah mulai masuk di kategori tua. Fisik semakin merosot, lahiriah semakin merosot. Yang dulu tenaga kita mampu mengangkat beban yang berat, tapi sekarang kita mengangkat beban yang agak ringan saja. Kita kadang-kadang sudah ngos-ngosan berjalan hanya beberapa meter, atau 10, 20, atau 100 meter. Ini membuktikan atau satu tanda bahwa manusia ini ada keterbatasan fisiknya, ada keterbatasan kemampuannya. Tetapi firman Tuhan mengatakan sekalipun manusia lahiriah kita semakin merosot, tetapi sebagai orang percaya, manusia
manusia batiniah kita harus semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya ada peningkatan rohani kita. Jangan stagnasi atau jangan justru mundur. Semakin bertambah umur kita, kita harus semakin mengasah diri kita untuk bertambah lagi, bertumbuh di dalam Dia. Karena hanya dengan itulah kita mampu melewati hari-hari yang kita katakan semakin sulit. Bukankah firman Tuhan sudah berkata hari-hari terakhirnya semakin jahat, semakin banyak persoalan. Dan persoalan itu tidak datang hanya kepada yang sudah, tetapi juga kepada yang tua. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertambah tua atau banyak persoalan dalam hidup bukan berarti kita kehilangan segalanya. Bukan berarti kita kehilangan kesempatan untuk lebih baik lagi. Tetapi justru kita bertambah umur, bahkan bertambah persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Itu Tuhan sedang mengajar kita untuk memasuki tahapan baru, yaitu tahapan di mana kita harus lebih bijak menghadapi realita kehidupan ini. Jadi tidak sembarangan lagi kita memutuskan sesuatu hal, tidak sembarangan lagi kita melakukan sesuatu hal, tetapi kita mulai belajar arti kehidupan yang sesungguhnya ketika kita sudah mulai terus bertambah umur kita. Artinya bertambah umur ini bertambah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Bertambah umur kita ada tanggung jawab kita yang lebih berat lagi. Karena apa? Kita harus semakin lebih lagi mengasihi Tuhan. Jangan dikira kalau sudah bertambah umur malah justru santai-santai, tidak membangun diri dengan Tuhan. Tetapi ketika kita bertambah usia kita, walaupun fisik kita semakin merosot, kita harus tetap memperbaharui hidup kita di dalam Tuhan. Banyak orang ingin menyulap perjalanan hidupnya, ya kan? Maunya kalau dilihat orang itu sepertinya dia tidak pernah punya masalah di dalam hidupnya atau masa lalu dalam hidupnya. Tapi saya mau tanya, bisakah hati nurani kita bohongin? Kalau dulu kita pernah melakukan pelanggaran atau kesalahan, itu kan menjadi karat di dalam hidup kita. Sekalipun dari luarnya kelihatannya menghilang, dan karat itu suatu saat bisa menghancurkan kita ketika kita tidak memperbaiki diri kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita bertambah umur kita, semakin merosot lahiriah kita, di situ biasanya kita mulai kilas balik hidup kita. Apa yang sudah dilakukan ya ketika aku masih muda? Adakah kesalahan yang aku lakukan? Atau mungkin dia kurang puas dengan masa mudanya? Ada sesuatu yang tidak dapat tercapainya ketika masa mudanya. Itu akan membayangi kita bagaikan slide film. Pernah saudara ingat masa muda saudara? Pasti. Apalagi kalau itu masa yang sangat-sangat rumit dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan sering mengingatkan kita kepada masa lalu kita? Kenapa? Supaya kita mulai mengkoreksi diri kita, supaya kita mulai memperbaiki diri kita. Karena hukum Allah, hukum Tuhan itu pasti berlaku. Kalau kita menabur yang baik, akan terima yang baik. Kalau kita menabur keburukan, kita akan menuai juga keburukan. Inilah saudaraku yang dikasih Tuhan, saat inilah kita mau
Itulah yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Bukannya ketika bertambah umur kita anggap sudah selesai tugas kita. Tugas saudara dan saya, sekalipun saudara sudah tua, bahkan sampai akhir hidup kita, harus terus menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa setia sampai kesudahannya. Bukan sampai tua, sampai kesudahannya, dia yang akan selamat. Artinya perjuangan kita ini belum selesai. Kita harus terus memperbaiki diri kita. Kita harus lebih meningkatkan iman kita untuk lebih lagi mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Karena hidup kita ini sering saya katakan bukan milik kita sendiri, tetapi hidup kita ini 100% milik Tuhan, yang harus kita pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Seharusnya saudara dan saya itu mulai dari muda harusnya mengenal Tuhan. Seharusnya dari muda kita cinta kepada Tuhan, supaya jalan kita di masa tua yang kita bawa adalah jalan di masa muda kita mengasihi Tuhan. Makanya kalau saudara punya anak-anak mulai dari kecil, dari dini, harus diajarkan untuk menjadi orang yang cinta akan Tuhan. Karena hari tuanya ini yang akan dibawa dalam hidupnya, masa mudanya itu. Maka firman Tuhan berkata didiklah orang muda. Jadi bersyukur kalau yang masih muda-muda ini menjadi orang-orang yang mulai cinta akan Tuhan. Bersyukurlah karena engkau masih memiliki kesempatan yang panjang untuk menyenangkan hati Tuhan. Pergunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk mencintai dan mengasihi Tuhan. Ingat, Tuhan itu tidak pernah timpang. Maunya dikasihi saja, bukan. Tuhan mau kita mengasihi Dia, dan ketika kita mengasihi Dia, Dia pasti juga mengasihi kita. Take and give. Tuhan pasti. Kita memberi, Dia akan, kita menerima, Dia akan memberi. Kita memberi, Dia akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kenapa orang muda harus dididik untuk takut akan Tuhan? Karena banyak orang tua yang menyesal ketika tidak pernah mendidik dan membawa anak-anaknya datang kepada Tuhan, melihat kehidupan anak-anaknya. Banyak orang tua punya anak 10 bisa bertanggung jawab memberikan makan, menyekolahkan anaknya, sekalipun beban itu sangat berat. Tapi saya ingin sampaikan kepada setiap kita, belum tentu satu anak mampu merawat satu orang tuanya atau bapaknya atau ibunya di masa tuanya. Belum tentu. Mereka anggap orang tua ini menjadi beban. Kenapa? Karena mereka tidak pernah dididik untuk mengenal Tuhan. Karena mereka tidak pernah dididik untuk takut akan Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan di masa mudanya, dia akan bertanggung jawab dan mengasihi orang-orang tuanya yang sudah tidak dapat melakukan apa-apa. Baik, kita lihat langsung. Diusir bapaknya, padahal anaknya orang kaya. Bapaknya mau menjual warisannya nggak dikasih, padahal warisannya ada 3 miliar, dia dijualin. Karena Pak, dianggap bapaknya itu sudah seperti sampah yang tidak menghasilkan apa-apa.
berjuang mengasihi Tuhan dan mendidik anak kita untuk cinta akan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang ketika sudah mulai tua atau semakin fisiknya semakin merosot dan belum mendapatkan apa yang menjadi cita-citanya, mereka mulai putus pengharapan, tidak mempunyai semangat lagi. Padahal orang hidup itu perlu semangat loh. Orang yang tidak punya semangat itu bagaikan mayat hidup. Mayat sudah mati tetapi masih hidup. Karena apa? Tidak ada gairah lagi. Hanya tinggal seperti menunggu waktu untuk dikubur. Ayat 17 ayat 1. Semangatku patah, umurku telah habis dan bagiku tersedia kuburan. Ini adalah gambaran orang-orang yang mengalami frustrasi akan kehidupannya. Semangatnya sudah patah. Dianggap umurnya itu telah habis karena tidak berfungsi apa-apa, tidak dapat melakukan apa-apa. Dan bagiku tersedia kuburan, hanya kuburan yang dipikirkan. Saudara dan saya jangan pikir kuburan. Yang saudara pikirkan ada hidupmu terus mengasihi Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dalam hidup ini bukan berarti semuanya manis. Saya mau tanya, kalau kita makan manis terus, jadi racun nggak? Jadi racun. Kadang-kadang kita perlu juga sesuatu yang pahit, benar kan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa samakan minum kopi dengan minum air tebu. Air tebu rasanya manis kan? Aku coba kalau setiap hari saudara minum, terus saudara minum, akan berefek di dalam kesehatan saudara. Kopi itu terasa pahit, tapi minum. Sehebat apapun barista itu meracik kopinya supaya enak, tetap aja rasanya ada pahitnya kan? Tapi sekalipun kopi itu ada rasa pahitnya, kalau dinikmatinya enak enggak? Enak kan? Nikmat kan? Demikian juga dalam kehidupan ini, bukan hanya yang manis saja yang kita perlukan. Kadang-kadang sesuatu yang pahit juga harus masuk dalam hidup kita. Karena ketika kita menikmati kepahitan dalam hidup kita dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan, maka kita akan mampu melewatinya. Kadang-kadang kepahitan ini justru mendekatkan kita kepada Tuhan. Kalau orang hidupnya terus manis, dia tidak cari Tuhan. Tetapi ketika ada kepahitan yang harus kita alami dalam hidup ini, makanya kita pasti cari Tuhan, mencari tempat di mana kita mencari solusi atau jawaban. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi pada umumnya manusia itu lebih banyak protesnya daripada bersyukurnya. Ketika minum air tebu, aduh enak, segar, nikmat, yang manis-manis saja. Tetapi ketika giliran dikasih yang pahit, menggerutu, bersungut-sungut, mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak ada. Padahal saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu dibuat Tuhan supaya saudara dan saya tetap bergantung kepada Tuhan. Matius 11 ayat ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Karena begitu banyaknya kepahitan di dalam hidup kita, dengan fisik kita yang terus akan semakin merosot hari lepas hari, Tuhan sudah tahu bahwa pasti akan banyak yang kecewa.
Kecewa tidak mendapatkan apa yang menjadi janji Tuhan. Kecewa dengan apa yang diinginkan dia tetapi tidak terwujud. Kecewaan ini yang sering membuat kita justru jauh dari Tuhan. Oleh karena itu saat siang hari Tuhan mengajar kepada kita, jangan pernah tawar hati. Sekalipun banyak persoalan dalam hidupmu, sekalipun fisikmu semakin merosot, tetapi janganlah engkau pernah tawar hati. Jangan engkau kecewa, karena kecewa itu adalah sumber di mana akan menjauhkan hidupmu dari Tuhan. Iring Tuhan itu tidak mudah. Kalau tidak banyak yang sudah ikut, tapi ikut-ikutan banyak. Tapi ikut beneran itu susah. Karena memang tidak mudah. Karena dalam proses hidup kita mengiring Tuhan itu banyak proses yang harus kita alami dalam pemurnian iman kita dan juga penyangkalan diri yang harus kita lakukan setiap hari. Kita ini masih terdiri dari darah dan daging yang bisa aja gampang emosi, gampang marah, gampang stres. Oleh karena itu perlu ada penyangkalan diri di dalam diri kita. Itulah yang akan terus memperbaiki diri kita, memperbaiki rohani kita untuk semakin lebih lagi tumbuh kepada apa yang menjadi kehendaknya. Di ayat ke-17 ayat bacaan kita tadi mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penderitaan yang sebesar apapun yang kita alami dalam hidup kita ini dikatakan Tuhan adalah penderitaan ringan. Tidak ada penderitaan yang abadi atau penderitaan yang kekal. Semuanya bersifat sementara. Pasti ada saatnya persoalan kita dapat diselesaikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada penderitaan yang lebih daripada kekuatan kita kalau kita mengandalkan Tuhan. Apapun persoalan kita, semuanya sifatnya hanya sementara. Maka ada pujian yang mengatakan, kau ubah ratapanku menjadi tari-tarian. Ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian. Kenapa ratapan kita bisa diubah menjadi tari-tarian? Karena apa? Persoalan kita dapat diselesaikan oleh Tuhan. Bila mana kita terus bergantung kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun kata manusia batiniah kami, rohani kami dibaharui dari sehari ke sehari. Mana buktinya? Manusia batiniah kita yang dibaharui ketika kita menjadi orang-orang yang cinta akan Tuhan. Mazmur 92. Kita baca mulai dari ayat ke-13 ya Pak. Langsung aja 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Mazmur 92. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Dia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Haleluya. Inilah seharusnya kita orang-orang percaya yang hidup di dalam Tuhan. Masa tua kita adalah masa tua yang sangat diberkati oleh Tuhan. Maka firman Tuhan berkata,
lahiriah boleh merosot, tapi rohani kita tidak boleh merosot. Rohani kita harus terus meningkat. Rohani kita akan terus naik sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Haleluya. Firman Tuhan berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ketika kita menjadi orang-orang benar di dalam Tuhan, saudara akan bertunas seperti pohon korma. Pasti saya pernah sampaikan, pohon korma itu pertumbuhannya tidaklah mudah. Pertumbuhannya itu sangat mengalami banyak tekanan, banyak penderitaan kalau pohon itu bisa bercerita. Ketika dia mulai ditanam, dia mulai bertunas, harusnya semakin dipupuk dong, semakin disiram supaya tambah subur. Ini enggak, justru sama pemiliknya dititis dengan sebuah batu. Sakit enggak? Sakit. Padahal kalau bertunas itu kan baru tumbuh kan, baru mulai muncul kan, sakit. Tapi pohon korma itu tidak mati. Demikian juga kita orang percaya, ketika kita mengalami tindisan, mengalami beban, mengalami persoalan, ketika kita di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah mati ketika kita berakar di dalam Tuhan. Ketika dia mulai dapat mendepak batu di atasnya, maka pemiliknya memberikan batu yang lebih besar lagi, ditindis lagi, hancur lagi. Jadi kalau orang percaya banyak mengalami persoalan, tantangan itu biasa, itulah makanannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi pohon korma itu tidak mati. Kenapa pemiliknya melakukan seperti itu? Karena pemiliknya ingin supaya pohon korma itu terus akarnya masuk ke dalam mencapai air kehidupan. Kalau saudara di tengah mengalami tindisan, mengalami beban, mengalami penderitaan, maka saudara akan berakar di dalam Tuhan. Saudara akan mencari Tuhan. Saudara akan meminta pertolongan Tuhan. Kenapa pemiliknya setega itu? Karena pohon korma itu hidupnya di tengah badai padang pasir. Dia hidup di padang pasir yang sering terjadi badai yang sangat dahsyat. Saudara, Tuhan mempersiapkan orang-orang benar menghadapi badai persoalan dalam hidup kita. Sehebat apapun itu, kalau engkau bertahan, kalau engkau berakar di dalam Tuhan, maka engkau akan kuat, tetap tegak berdiri melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang benar. Orang benar bukan membenarkan diri, tetapi orang benar yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bahkan ayat berikutnya mengatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Yang ditanam di bait Tuhan, artinya kita ini sebagai orang percaya harus tertanam. Harus tertanam, harus tinggal di dalam Tuhan. Jangan-jangan sebentar pergi, sebentar datang. Itu namanya tidak tertanam. Yang tertanam adalah tetap tinggal di dalam ruang lingkup kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang ditanam di dalam bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Bertunas, kalau bertunas itu berarti bertumbuh loh. Jadi orang-orang yang tertanam di dalam bait Tuhan, yang tidak pernah keluar dari jalur kebenaran Tuhan, dia pasti akan bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh, tetapi dia akan berkembang. Ketika dia sudah semakin besar, maka dia juga akan mengeluarkan buah. Maka di ayat berikutnya
dia di masa tuanya tetap mengeluarkan buah dan menjadi gemuk dan segar, mengeluarkan buah yang dapat dinikmati oleh Tuhan, mengeluarkan buah yang dapat dinikmati oleh keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Buah itu untuk apa? Dimakan sendiri nggak habis. Kalau ada pohon kita di rumah yang berbuah banyak, pasti kita berbagi kan? Dengan yang lain, nggak mungkin kita dapat habis sendiri. Demikian juga apapun yang kita terima daripada Tuhan ketika kita berbuah, maka buah itu juga menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ayat terakhir mengatakan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Kenapa yang tua yang bisa bersaksi, saudaraku? Bukan yang muda. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang sudah tua ini mampu memberitakan bahwa Tuhan itu benar karena perjalanan hidupnya yang panjang yang sudah dilaluinya, banyak pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Maka dia dapat menyaksikan, dia dapat menceritakannya kepada anak cucunya bahwa Tuhan itu benar. Haleluya. Bahwa Tuhan yang kita sembah siang hari ini adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang menepati setiap apa janjinya. Semua yang tertulis di dalam Alkitab, saudara, digenapinya bila mana kita mau tertanam di dalam baik Tuhan. Itu adalah janji orang-orang tua. Sekalipun fisiknya merosot, lemah, semakin lemah, tetapi rohnya tetap bernyala menyaksikan kemurahan Tuhan, menyaksikan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah gunung batu yang tidak ada kecurangan. Saudara tahu curang? Curang itu artinya kita sudah mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tidak mengasihi kita. Itu namanya curang. Tetapi Tuhan tahu siapa orang yang mengasihi Dia. Ketika kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita, maka Tuhan juga pasti mengasihi kita. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, jangan takut akan hidupmu, akan masa depanmu, akan anak-anakmu. Itu menjadi tanggung jawab Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang percaya harus semakin meningkatkan rohani kita, kualitas iman kita untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Karena itulah yang menjadi jaminan dalam hidup saudara dan saya, untuk saudara memperoleh apa yang menjadi janji Tuhan. Saat ini kalau engkau masih muda, bersyukurlah. Engkau masih banyak kesempatan mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidupmu. Pergunakanlah waktu yang ada ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai ada penyesalan di hari tua. Karena banyak yang menyesal di hari tua karena tidak pernah menggunakan kesempatan di masa mudanya untuk mengasihi Tuhan. Tetapi kalau kita saat ini sudah berumur, semakin merosot lahiriah kita, justru disinilah kita harus semakin gigih berjuang mengasihi Tuhan. Jangan justru lemah, jangan justru patah semangat. Aduh, aku sudah tua, nggak bisa lagi beribadah. Aku sudah capek. Gimana kalau Tuhan berkata juga sudah capek mengurus kita? Saudara yang terkasih, justru ketika kita sudah semakin tua, kita harus berjuang lebih lagi mengasihi Tuhan. Karena waktu yang sudah berlalu, masa muda kita yang sudah berlalu itu tidak dapat kita sesali. Kalau hanya penyesalan doang gak ada gunanya. Move on, bangkit, mengasihi Tuhan lebih dari hari kemarin, supaya kita boleh tetap menjadi orang-orang yang juga dikasihi oleh Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan, jangan tawar hati, sekalipun manusia lahir dan kita semakin merosot. Karena penderitaan ringan yang sekarang kita alami
melebihi apapun yang